Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will presentation about mobile UX. And before that, I will introduce our member, the member of Group 3. There is myself, Muhammad Rais, Fasiatul Ulil Aini, Aulia Fitria, Muhammad Hairun Al-Habsyi, and the last Kasmawati. Nah, untuk presentasi pada kelompok kami ini, kami mengambil materi mobile UX atau mobile user experience. So, let's the presentation begin. What is user experience? User experience, or commonly called UX, is an experience, an emotion, an intuition, and connection that are felt by user when using a site or product. Nah, user experience atau biasa disebut UX merupakan pengalaman, sebuah emosi dan intuisi dan koneksi yang dirasakan oleh pengguna saat menggunakan situs atau produk. Istilah user experience pertama kali diperkenalkan oleh Don Norman Sun Akademis, bidang Cognitive Science, Design, and Usability Engineering dan mantan Vice President Apple Inc. yang menetapkan bahwa user-centered design merupakan pendekatan desain yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna serta produk yang berteknologi sekaligus fungsional, tapi juga mampu memberi pengalaman atau experience yang menyenangkan, mudah pemanfaatannya, sehingga memiliki user engagement tinggi yang diukur oleh lamanya waktu yang dihabiskan oleh pengguna di produk tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa user experience suatu produk atau layanan ditentukan oleh bagaimana kita memandang atau merasakan interaksi pengguna dengan produk atau layanan tersebut, serta lebih berfokus pada user-centered design. Nah, mobile experience merupakan segala sesuatu yang terjadi pada seseorang setelah mereka mengetahui tentang aplikasi baru. Creating a good user experience. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat user experience yang baik yaitu: first, content prioritization. These first few seconds when the application is open make it very important to attract the user's attention in interacting with our product. Content prioritization atau memprioritaskan konten. Beberapa detik pertama pada saat aplikasi dibuka ini membuatnya sangat penting untuk menarik perhatian pengguna dalam interaksi dengan produk kita. Nah, untuk itu buatlah desain seminimal dan sesederhana mungkin, karena akan membuat pengguna lebih nyaman dengan produk kita. Konten sekunder harus tersedia melalui menu. Daftar menu harus dibuat sesederhana mungkin dan mudah dimengerti agar tidak membingungkan pengguna. Serta untuk mempermudah pengguna, maka akan lebih baik untuk menggunakan icon dibandingkan teks sebisa mungkin. Prioritaskan konten dan juga perlu dipastikan bahwa pemberitahuan untuk konten baru akan muncul tanpa mengganggu konten utama. Second, intuitive navigation. Users should be able to intuitively navigate through the app through clear paths and be able to complete all major text without requiring any explanation. Yang kedua adalah intuitive navigation. Pengguna harus secara intuitif dapat menavigasi melalui aplikasi, melalui jalur yang jelas dan dapat menyelesaikan semua tugas utama tanpa memerlukan penjelasan apapun. Desain yang dibuat harus dapat digunakan seefektif mungkin karena biasanya pengguna tidak memiliki cukup kesabaran untuk melakukan langkah-langkah kompleks untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika perlu terlalu banyak waktu atau upaya untuk menemukan cara menavigasi produk Anda, kemungkinan kita hanya akan kehilangan pengguna. Perjalanan pengguna harus cukup logis sehingga tugas diselesaikan dalam satu aplikasi. Jangan membuat pengguna harus beralih antara halaman dan aplikasi untuk menyelesaikan sesuatu.
Sederhanakan proses dan miliki semua informasi yang diperlukan dengan mudah, serta saat menavigasi melalui aplikasi, pengguna harus selalu tahu di mana mereka berada, tanpa bertanya-tanya bagaimana mereka sampai di sana, atau apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Third, touchscreen target size. Yang ketiga, touchscreen target size. Most users use their thumbs to use their smartphones. Therefore, the small touch target require accuracy and are prone to errors. Yang ketiga adalah touchscreen target size. Sebagian besar pengguna menggunakan ibu jari mereka dalam menggunakan smartphone mereka, maka dari itu target sentuhan yang kecil tersebut membutuhkan akurasi dan rentan terhadap kesalahan. Pedoman Human Interface iPhone, Apple menyerahkan ukuran target minimum sebesar 44 pixel x 44 pixel. Dalam panduan desain dan interaksi UI Windows Phone, Microsoft menyerahkan ukuran target sentuh 9 mm atau 34 pixel dengan ukuran target sentuh minimum 7 mm atau 26 pixel. Perhatikan juga jarak antara target. Jika tombol tindakan terlalu dekat satu sama lain, maka akan pengguna akan lebih beresiko untuk membuat tindakan yang tidak dikehendaki. Sangat penting untuk memberi jarak pada beberapa tombol tindakan yang saling bertentangan, misalkan tombol save dan delete, untuk menghindari kesalahan. Bahkan kesalahan kadang masih terjadi walau jarak yang diberikan sudah benar. Maka menyediakan tombol undo dalam sebuah desain akan menyelamatkan banyak pengguna ketika kesalahan dibuat. Ialah provide user control. Allow users to make decisions to personalize and control their account, such as changing settings, controlling notification, and undoing actions. Dimana maksudnya ialah memberikan kontrol pengguna. Mengizinkan pengguna untuk membuat keputusan untuk mempersonalisasi dan mengontrol akun mereka, seperti mengubah pengaturan, mengontrol pemberitahuan, dan membatalkan tindakan. Ketika pengguna perlu tahu apa yang terjadi, beritahu mereka. Integrasikan status dan jenis feedback lainnya ke interface tanpa mengganggu alur kerja pengguna. Jika aplikasi memerlukan pendaftaran seperti sign up, berikan demo terlebih dahulu. Atau lanjutkan sebagai tamu untuk mencoba aplikasi tersebut sebelum membuat keputusan untuk berkomitmen. Hal ini akan memberikan pengguna rasa kebebasan dan transparansi. Text legibility. The strategy for optimal mobile typography is a balance between text size and available page size. Generally, anything smaller than 16 pixel or 11 points is harder to read for any screen. However, a large font size that is too large will also make it less comfortable and take longer to read. Maksudnya ialah keterbacaan teks. Buat desain teks yang jelas dan mudah dibaca, serta tata letak yang jelas dan sederhana, akan menyampaikan pesan dengan mudah. Strategi untuk tipografi mobile yang optimal adalah keseimbangan antara ukuran teks dan ukuran halaman yang tersedia. Umumnya, apapun yang lebih kecil dari 16 pixel atau 11 poin lebih sulit untuk dibaca untuk layar apapun itu. Namun, ukuran font besar yang terlalu besar juga akan membuat kurang nyaman dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibaca. Dalam mengakses jumlah informasi yang membutuhkan biaya interaksi yang lebih tinggi dikarenakan ukuran layar yang kecil, konten harus diakomodasi untuk layar yang lebih kecil, namun tetap mempertahankan semua informasi yang diperlukan. Tulisan yang terlalu padat di dalam ruangan yang kecil akan membuatnya sulit untuk dibaca oleh pengguna. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan 30-40 karakter per baris untuk layar smartphone. Perspasian dan tata letak juga penting untuk meningkatkan kelebaan. Menambahkan ruang di antara teks membantu pengguna dalam membaca dan menciptakan perasaan bahwa tidak ada begitu banyak informasi untuk diambil. Selanjutnya ialah clear visibility in all likes.
It is important to have sufficient contrast between the content and the background in the design so they is legible in any situation, even outside in the sun. Maksud dari sini ialah visibilitas yang jelas di semua cahaya. Orang-orang menggunakan ponsel mereka di mana-mana, di dalam ruangan, di luar ruangan, di pesawat, kereta api, bus, mobil, bawah tanah. Penting untuk memiliki kontras yang cukup antara konten dan latar belakang dalam desain, sehingga dapat terbaca dalam matahari. Meskipun begitu, mendapatkan jumlah yang kontras yang tepat tidak selalu mudah. Pedoman Accessibility Content Web Society 3 memberikan rekomendasi rasio kontras untuk gambar dan teks. Bagian terpenting dalam memilih teks dan latar belakang Anda adalah dengan mengujinya dengan pengguna. Selanjutnya ialah hand position controls. The position of the user hand when using a smartphone is very important. Research has found that 49% of people rely on just one tap to interact with their smartphone. Maksudnya ialah posisi tangan pengguna dalam menggunakan smartphone sangatlah penting. Penelitian menemukan bahwa 49% orang mengandalkan hanya satu jempol untuk berinteraksi dengan smartphone. Statistik ini akan sangat berguna untuk merancang desain untuk mengakomodasi zona jangkauan ibu jari. Fitur yang umum harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses, sementara tindakan seperti tombol delete harus dibuat lebih sulit dijangkau untuk menghindari kesalahan. Fitur perilaku aksesibilitas harus disediakan bagi pengguna untuk memudahkan navigasi. Seperti contohnya, Apple menawarkan beberapa fitur aksesibilitas seperti double tap yang menyeret seluruh layar ke zona jangkauan yang lebih mudah. Memberikan UX mobile yang hebat perlu mempertimbangkan semua jenis pengguna yang berbeda. Mengingat pengguna yang menggunakan tangan kanan dan kiri juga merupakan fitur desain untuk dipertimbangkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu minimize data or motor load. Typing on a smart device can be very annoying, and unfortunately there is no direct solution to it other than autocorrect, and it is not accurate either. Mengetik pada perangkat kecil tentunya sangat mengganggu, dan sayangnya belum ada solusi langsung untuk itu selain autocorrect, dan hal ini juga belum akurat. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah dengan meminimalisir kebutuhan untuk menghasilkan data dalam desain. Pengguna selalu mencari cara yang efisien dan cepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk itu, kita dapat membantu mereka menguraikan pengetikan yang diperlukan dengan mempersingkat formulir, menghapus kolom yang tidak perlu, dan menggunakan opsi Remember Me untuk penggunaan di masa mendatang. Lalu, bisa juga dengan menyediakan autocomplete atau research history serta location detection untuk mengurangi dan mempercepat pemasukan data. Tampilkan variasi keyboard tergantung pada data yang diperlukan. Misalnya untuk nomor telepon, kita perlu menyediakan keypad numerik untuk input yang lebih cepat. Semua perubahan ini dapat membuat pengguna lebih nyaman dengan desain kita. Selanjutnya, seamless experience. Seamless experience ini is invisible. Usually the user doesn't notice, but the flow is a natural process and the user feel right to use it. Artinya, seamless experience ini tidak terlihat, pengguna tidak menyadarinya, tetapi alirannya adalah proses alami dan pengguna merasa benar menggunakannya. Desain mobile yang fungsional, fleksibel, dan responsif adalah harapan dari semua pengguna pada saat ini. Fokus pada sasaran utama dan dengan mengurangi gesekan, meminimalkan langkah-langkah dan pemuatan halaman untuk mengurangi waktu interaksi.
Buat konten yang dapat diakses bahkan tanpa koneksi online, dan sediakan jalur alternatif untuk menghindari jalan buntu. Kemudian kita manfaatkan fitur-fitur yang ada pada ponsel kita, misalnya kamera untuk scan barcode, GPS untuk mengetahui lokasi, dan Touch ID sebagai tempat kode sandi untuk menyederhanakan perjalanan. Pengguna akan sangat menghargai interaksi yang lancar dengan desain dan merasa puas ketika kebutuhan mereka itu terpenuhi dengan mudah. Baiklah, selanjutnya yaitu test your design. Test design early and as often as possible because the key to any successful product is to keep testing and optimizing exciting designs. Artinya, tes desain lebih awal dan sesering mungkin karena kunci dari setiap produk yang berhasil adalah terus menguji dan mengoptimalkan desain yang ada. Pengujian berbagai fitur, tata letak, dan variasi desain untuk melihat apa yang paling cocok digunakan. Bangun produk Anda dengan pendekatan user center, pengujian dengan penggunaan sungguhan. Dengan setiap pengujian, maka kita akan menemukan cara baru untuk meningkatkan desain kita untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Semakin awal kita menemukan masalah, maka akan semakin mudah dan murah untuk memperbaikinya. Baiklah, selanjutnya yaitu the importance of mobile UX. Yang pertama yaitu convenience for user atau kemudahan untuk pengguna. Aplikasi yang menerapkan user experience yang bagus akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Yang kedua yaitu increase user trust atau meningkatkan kepercayaan pengguna. User experience yang baik dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti kebingungan pengguna saat menggunakan aplikasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna pada aplikasi yang digunakan. Yang ketiga yaitu increase conversion rate atau menaikkan conversion rate. Semakin baik user experience, maka semakin sering juga pengguna akan mengunjungi aplikasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa akibat jika sebuah aplikasi memiliki user experience yang buruk. Yang pertama, pengguna akan meninggalkan sebuah produk. Jika pengguna mengeluh karena sulit mendapatkan tujuan dalam sebuah aplikasi, maka pengguna akan merasa bosan dan meninggalkan aplikasi, bahkan mencari aplikasi lain sebagai penggantinya. Nah, yang kedua, merusak sebuah reputasi. Jika seseorang mereview bahwa aplikasi tersebut memiliki user experience yang buruk, maka orang tersebut akan merekomendasikan aplikasi ke yang lain atau parahnya memberitahu ke publik bahwa aplikasi ini memiliki user experience yang buruk. Yang ketiga, menghambur-hamburkan uang. Jika aplikasi memiliki user experience yang direview buruk sejak aplikasi dirilis, maka modal akan digunakan untuk memperbaiki user experience tersebut karena permintaan customer. Modal yang seharusnya bisa untuk mengembangkan aplikasi malah terhamburkan hanya untuk memperbaiki user experience yang buruk. Nah, yang keempat, bisnis jadi merugi. Jika ketiga hal di atas terjadi, maka para customer tidak akan percaya lagi dengan produk atau jasa bisnisnya. Kehilangan customer adalah fatal dan menjadi masalah utama penyebab bisnis menjadi rugi. Padahal masalah awalnya adalah buruknya user experience sebuah aplikasi. Jadi user experience merupakan salah satu aspek penting dalam pembuatan suatu aplikasi. Hal ini dikarenakan user experience berbanding lurus dengan tingkat kepuasan pengguna, di mana user experience yang menarik akan mengundang pengguna untuk mengunjungi kembali aplikasi tersebut, mungkin merekomendasikannya kepada pengguna yang lain. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.